Dan saya asli orang Sentani, sampai kapanpun saya tetap pakai dengan perahu ini. Ada perahu, ada hidup. Begitulah masyarakat di sekitar Danau Sentani memaknai hari-hari. Air di permukaan danau ini adalah saksi bahwa kehidupan berjalan dalam ritme yang terus berubah. Perahu-perahu melintas, menghubungkan kampung, mengantar aktivitas, sekaligus menyimpan jejak hubungan manusia dengan alam. Bagi masyarakat di sekitar danau ini, perahu bukan sekedar alat untuk berpindah tempat, tetapi menjadi bagian dari cara mereka menjalani kehidupan. Di Danau Sentani, perahu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keseharian. Hampir setiap aktivitas bergantung pada perahu, mulai dari mencari ikan, menuju kebun, hingga berpindah dari satu kampung ke kampung lain. Perahu ini memang sejak leluhur nenek moyang kami itu sudah digunakan, dan sampai di keturunan yang ada di generasi kami ini itu sudah disampaikan bahwa perahu ini penting untuk kehidupan. Kalau tidak ada perahu, memang tidak ada kehidupan di sana. Nah, perahu itu memang dari kehidupan leluhur kami itu sudah digunakan sebagai alat transportasi untuk menjangkau ke semua pulau, bahkan untuk kehidupan sehari-hari. Di Sentani, perahu juga menunjukkan peran dan posisi seseorang dalam struktur sosial masyarakat. Bentuk dan ukurannya berbeda-beda, mengikuti fungsi serta kebutuhan penggunanya. Memang perahu itu dibagi dari beberapa jenis. Di beberapa jenis itu memang perahu itu ada perahu memang khusus digunakan oleh para ondofolo. Nah, untuk perahu ondofolo itu berbeda lagi jenisnya. Nah, perahu ondofolo beda dengan perahu yang dipakai oleh para kepala keret yang disebut kepala suku. Nah, perahu itu yang dipakai oleh keret sampai dengan masyarakat kami yang biasa ini itu disebut kakai. Ukurannya itu hanya bisa dipakai 2 orang. Nah, di bawahnya dari itu yang disebut kakai waka-waka. Kakai waka-waka ini ukuran lebih sedang dari yang besar tadi dengan yang lebih kecil. Nah, ini yang bisa dipakai oleh seorang ibu untuk mencari ikan atau memang ada kegiatan lain bisa dipakai oleh seorang ibu. Nah, yang lebih kecil yang disebut ifa ini yang dipakai oleh seorang laki-laki, entah dia itu laki-laki remaja, orang tua bisa dipakai. Ifa itu khusus untuk memang laki-laki yang harus memakainya. Menggunakan perahu di Danau Sentani
bukan sekedar soal bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Ada pengetahuan yang dipelajari dan diwariskan tentang bagaimana membaca alam dan menyesuaikan diri dengan kondisi danau. Jadi angin ini namanya angin barat. Iya. Kalau angin barat datang, kita harus pakai perahu yang besar. Kalau teduh kita pakai perahu yang kecil. Dan juga arah dayun juga, kalau salah kita terbalik di laut. Naik di perahu, perempuan tidak boleh duduk kaki begini. Harus dia begini. Dia kalau dayung harus mau kasih ke arah sebelah begini, dia harus kasih balik supaya perahu dia tidak basah. Kalau basah, resikonya nanti sebentar lagi dikasih bersih lagi. Dari perahu milik kepala suku hingga perahu kecil yang digunakan seorang ibu untuk mencari ikan, semuanya menjadi bagian dari sistem kehidupan yang sudah lama terbangun di Danau Sentani. Di balik pembuatan sebuah perahu tradisional, tersimpan proses panjang yang tidak bisa dilepaskan dari aturan adat dan pengetahuan lokal. Pembuatan perahu tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi melalui tahapan yang sudah diatur dalam struktur masyarakat. Perahu adat khusus Kondofoalan memang memiliki perahu tersendiri. Cara pembuatannya juga tidak sama dengan pembuatan perahu khusus untuk masyarakat jelata. Sebab itu, kalau menyangkut para pejabat struktur adat, itu memang diacarakan dulu, dibicarakan lebih awal, perahu yang mau dikerjakan, siapa yang kerjakan, orang siapa yang ditunjuk untuk mengerjakan itu. Nah, dalam strata ini tentu di pemerintahan adat itu yang mengerjakan tidak bisa orang sembarang. Karena memang ada tahapan ritualnya. Sebab itu dalam struktur adat yang mengerjakan perahu khusus ada orang tertentu, suku tertentu yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas itu. Proses pembuatan perahu tradisional Sentani bukan hanya soal keterampilan teknis, tetapi juga melibatkan kerja kolektif dan nilai kebersamaan. Dalam setiap tahapannya, ada peran yang dijalankan oleh kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Nah, saya cerita saja kalau mulai dari setelah mereka bicarakan selesai lalu ke hutan, kemudian menebang pohon yang akan digunakan untuk dibuat jadi perahu, sesudah ditebang lalu kerjakan selesai lalu ditarik pulang. Nah, di situ waktu ditarik pulang itu dalam bentuk yang masih dalam bentuk kasar, itu memang ada tahapan-tahapan ritual yang harus mereka lakukan itu. Dan itu sebagai bagian dari kehidupan adat istiadat turun-temurun. Karena dipercaya kalau mereka melakukan hal itu, bahwa selain membawa pulang barang yang berat itu dari tempat yang sulit sama sekali, itu mereka akan bawa pulang dengan senang hati, dengan gembira, karena mereka mengikuti tahapan-tahapan itu. Selain itu, kalau dipercaya mereka kerjakan begitu kan mereka akan mendapatkan berkat dari para leluhur. Jadi tahapan itu tidak boleh melakukannya sendiri-sendiri atau melakukan sesuka hati. Karena perahu ini akan tiba di kampung, semua orang akan melihat siapapun yang pakai, ini kapan dikerjakan, orang akan bertanya. Sebab itu perahu kalau sudah tiba di kampung, pasti dikerjakan secara bersama-sama tapi tidak sembarang, tetap mengikuti tahapan-tahapan yang sudah diatur. Jenis-jenis kayu yang dipakai dalam proses pembuatan perahu tradisional Sentani pun tidak sembarangan.
Masyarakat akan pergi ke hutan untuk memilih kayu-kayu dengan tingkat ketahanan berbeda tergantung kebutuhan. Jadi ada tiga pilihan kayu yang biasa digunakan. Ya, mulai dari kayu yang dipandang sebagai punya daya tahan yang lebih lama, kemudian ya setengahnya lalu bisa kita pakai beberapa tahun saja, seperti itu. Jadi kayu-kayu yang dipakai itu, kayu yang berkelas itu kayu bintangor itu. Ya, kalau bahasa Intannya sebut hau, ya bintangor. Kedua, kayu matoa. Matoa ini kan macam-macam. Matoa untuk perahu memang matoa yang tumbuh lurus, tidak berserat terlalu banyak, tapi itu matoa pilihan. Itu kedua. Yang ketiga itu kita sebut kayu raime ini. Ya, saya pikir dalam bahasa Latinnya disebut apa. Lalu yang paling bawah yang keempat itu kayu susu ya. Tahu kayu susu ya? Kalau kita potong itu keluar getahnya. Ini kayu yang memang biasa dipakai, tapi kebanyakan itu dipakai oleh rakyat jelata. Dibuat cepat, dipakai juga dalam waktu yang tidak terlalu lama. Bukan itu saja, ukiran pada perahu juga mengikuti identitas dan kedudukan pemiliknya yang sudah dipertahankan sejak zaman leluhur. Nah, memang jenis perahu yang tadi saya sebutkan dari ondo sampai dengan kepala keret atau kepala suku tadi sampai dengan masyarakat yang biasa itu ada simbol yang ditempelkan ke perahunya. Itu simbolnya ada berupa ukiran-ukiran tertentu sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh suku tertentu atau dari tingkatan-tingkatan dari ondo yang sesuai harus kita ukirkan pada dinding perahunya itu ukiran seperti ini yang layak dimiliki seorang ondofolo. Dan untuk kepala suku itu beda lagi ukirannya. Nah, untuk fungsi ukirannya itu disesuaikan dari tingkatan struktur keondofoloannya. Sampai dengan masyarakat biasa hanya bisa dapat ukiran hanya sebatas ukiran seperti ikan, simbol ikan yang dipasangkan di perahunya itu hanya sebatas kepada masyarakat yang kalangan ke bawah. Sayangnya, di kondisi saat ini, proses pembuatan perahu tidak selalu dapat dilakukan. Situasi di lapangan, termasuk kondisi alam, menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keberlangsungan proses tersebut. Seiring dengan arus zaman, perahu tradisional mulai menghadapi tantangan baru. Kehadiran perahu bermesin yang lebih cepat dan efisien perlahan mengubah kebiasaan masyarakat dalam beraktivitas. Banyak warga kini memilih menggunakan perahu mesin karena dinilai lebih praktis untuk menjangkau jarak yang lebih jauh dalam waktu yang lebih singkat. Dampaknya, penggunaan perahu tradisional mulai berkurang dan tidak lagi menjadi pilihan utama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan hadirnya perubahan, mereka beralih ke contohnya seperti speedboat, ya mereka menggunakan speedboat. Akhirnya perahu ini dia jarang dipakai, saya anggap begitu, karena aktivitasnya semua memakai transportasi yang dipakai oleh speedboat atau motor Johnson itu lebih cenderung mereka memakai yang lebih cepat sampainya mungkin. Tapi perahu dianggap macam hanya untuk sebatas mencari atau untuk aktivitas kalaupun itu ada. Kalau tidak, semuanya mereka memakai speed akhir-akhir ini. Ini yang terjadi pergeseran cukup jauh dan juga mereka lupa
betapa pentingnya perahu itu bagi dirinya. Bukan saja speed sebentar saja kalau memang mesinnya kalau rusak pasti tidak akan terpakai. Tapi perahu tetap ada. Nah ini yang perlu kita sampaikan kepada mereka. Tantangan juga datang dari berkurangnya ketersediaan bahan baku. Hutan yang selama ini menjadi sumber utama kayu untuk membuat perahu semakin sulit dijangkau. Bahkan di beberapa tempat sudah tidak lagi tersedia. Akhir-akhir ini ya kita tidak bisa menyangkal diri ya. Pembangunan juga begitu cepat masuk. Memang sasarannya pasti ke tanah ulayat di sekitar untuk melakukan pembangunan. Nah dengan hadirnya pembangunan juga ikut menggerus hutan-hutan yang ketika itu dianggap masyarakat itu bisa mengambil kayu di sana, tetapi fungsi kayu itu sendiri itu juga ada dua, bisa juga dipakai untuk dijadikan untuk balok, untuk bangun rumah, dan juga bisa bikin perahu. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan sampai dengan hari ini dengan hadirnya perubahan, pembangunan itu cepat masuk, dan memang hutan kita itu ditebas habis. Jadi dua jenis kayu yang tadi saya sebutkan itu memang dia sangat berkurang. Dan juga dari sisi usia pertumbuhan kayu, kami memang nanti akan tunggu cukup lama untuk kembali dapatkan diameter kayu sebesar untuk bisa dibuatkan jadi sebuah perahu. Nah itu yang terjadi. Kondisi ini membuat proses pembuatan perahu tradisional semakin jarang dilakukan. Perubahan yang terjadi bukan hanya menyangkut alat, tetapi juga perlahan memengaruhi cara masyarakat memaknai perahu dalam kehidupan mereka. Cuma sekarang yang boleh kita lihat, kenapa perahu yang strata yang saya katakan tadi, Dion Rovolo punya kok, kalau kita ke rumahnya kok tidak ada hari ini. Ya, atau kita ke Koselo tidak ada hari ini. Dan itu bukan unsur kesengajaan, karena mereka memang diterpa oleh pengaruh yang luar biasa. Karena manusia kan ingin hidup cara yang lebih praktis mana. Kalau ada yang praktis maka mereka akan pakai. Tapi nilai esensinya itu tidak boleh berubah. Kenapa? Karena nyatanya hari ini orang Sentani dengan seluruh keberadaannya mereka hidup bersama dengan danau itu. Nah, kenapa mengalami pergeseran? Ya kita kembali ke hakikat kebudayaan itu sendiri. Karena dia pasti mengalami perubahan, tapi nilainya tetap saja. Perubahan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat terkadang menjadi hal yang sulit dihindari. Di tengah berbagai tantangan, upaya untuk mempertahankan perahu tradisional tetap dilakukan. Masih ada masyarakat yang memilih menggunakan perahu, bukan hanya karena kebutuhan, tetapi karena adanya kedekatan emosional yang sudah terbangun sejak dulu. Saya lebih suka perahu karena saya asli orang Papua dan saya asli orang Sentani. Sampai kapanpun saya tetap pakai dengan perahu ini. Nah, mungkin saya pergi di daerah lain, boleh saya tetap pakai ini. Kalau saya kembali walaupun saya pergi dari tempat lain kembali, saya tetap pakai dengan perahu. Bagi mereka yang tumbuh di wilayah Danau Sentani, perahu menjadi bagian dari identitas yang sulit digantikan. Perahu ini saya pikir ke depan teman-teman harus mereka punya. Jangan mereka tinggal. Memang mau bilang itu rata-rata tidak ada sekarang. Sudah tidak pakai lagi. Karena mereka rasa bagaimana ya. Tapi lebih bagus
semua harus pakai. Tidak boleh tidak harus pakai. Kenapa kok orang Jawa mereka suka lo pakai sepeda, lo orang Papua kenapa tidak boleh pakai perahu? Itu omong kosong bagi saya. Harus punya. Iya. Upaya pelestarian juga dilakukan melalui pendidikan dan kegiatan budaya agar generasi muda tetap mengenal dan memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Artinya begini, mungkin kita pernah kenal di Festival Danau Sentani ada yang disebut dengan Isolo. Itu tarian adat di atas perahu. Tapi perahunya kok berubah, kita lihat di situ. Mereka ada yang gunakan fiber. Nah ini yang disebut pergeseran kebudayaan, seperti itu. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa itu bukan unsur kesengajaan. Tapi itu bagian dari hakikat kebudayaan itu yang kemudian menerpa kehidupan mereka lalu berubah. Tapi satu hal yang perlu kita ingat dalam mempertahankan jati diri, bahwa nilai-nilai esensinya itu tidak boleh berubah. Meskipun bentuknya mulai beradaptasi dengan perkembangan zaman, keberadaan perahu tetap memiliki makna yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Tapi untuk kepentingan edukasi bahwa masyarakat dulu dengan struktur adatnya mereka pernah hidup seperti itu, yang dalam filosofi adat dikatakan ada 3 kata penting itu. Nah, kenapa adat itu kemudian dipertahankan nilai-nilainya? Karena adat itu telah terbukti dalam kehidupan mereka. Yang boleh saya sebut kata pertama, itu hal yang pernah mereka lihat, pernah mereka rasakan, mereka pernah raba. Dan itulah yang membuat mereka hidup sampai hari ini. Atau dalam bahasa Sentani boleh saya kutip, bahwa apa yang pernah mereka lihat, Johor raipo rambung. Lalu mereka raba, meri kilaipo rambung. Walir nakaiko rambung. Itu yang membuat mereka hidup sampai hari ini. Harapannya, perubahan yang terjadi tidak menghilangkan nilai-nilai yang selama ini melekat pada perahu tradisional. Harapan saya kepada seluruh masyarakat yang ada di Danau Sentani, dari Sentani Timur, Tengah sampai Sentani Barat, harus melihat perahu ini adalah Tuhannya. Saya anggap begitu. Karena dia kalau tidak ada perahu, atau masyarakat kita kalau tidak memiliki sebuah perahu, otomatis dia tidak akan ada punya kehidupan di Danau Sentani ini. Dan pasti pindah tinggal di darat atau di kota. Kalau kembali ke danau, pasti pikir 2 kali. Kalau ke danau saya tidak ada perahu. Saya hidup menggunakan apa? Ya hidup sih hidup. Tapi hari ini hidup ditentukan untuk harus bekerja keras di atas perahu itu. Perahu Sentani mungkin tidak lagi hadir dalam bentuk yang sama seperti dulu. Tetapi selama masih ada yang mengingat, menggunakan, dan meneruskan pengetahuan tentangnya, perahu akan tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Danau Sentani.